Pertanyaannya, apa hukum menelan ludah pada siang hari di bulan Ramadan? Pertanyaannya, bagaimana hukum menelan ludah atau air liur? Ludah, air liur kan mirip. Liur ini apa? Kalau bahasa Indonesianya ngecas ya, iler. Nah, kalau itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya air liur. Apa hukumnya menelan ludah atau air liur di siang hari bulan Ramadan atau ketika kita puasa bulan Ramadan? Dalam kitab fikih itu hukum air ludah aslinya itu tidak membatalkan puasa ketika kita meminumnya. Misal bahkan dikatakan ketika kita mengumpulkan di dalam ini air ludah di dalam mulut kita, air ludah tersebut dikumpulkan di mulut kemudian ditelan. Biasanya ada yang seperti itu, air ludah dikumpulkan biar banyak terus ditelan. Selagi masih di dalam dan juga dia nanti dengan syarat-syarat, selagi dia masih dikatakan ludah tersebut kemudian telan, maka sebenarnya tidak membatalkan. Karena hukum asli air ludah ketika ditelan itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi air ludah tersebut air ludah tersebut tidak membatalkan puasa itu dengan 3 syarat. Air ludah tersebut tidak membatalkan puasa itu dengan 3 syarat. Yang pertama, an yakuna khalisan. Hendaknya air ludah tersebut tidak tercampur. Air ludah tersebut tidak tercampur dengan sesuatu. Misalkan kita makan makanan, kemudian makanan tersebut nempel di gigi kita, di gusi kita. Kemudian ketika kita mau menelan ludah kita seperti biasa, ternyata di situ kita merasa di situ ada sisa-sisa makanan. Kita sengaja menelannya sehingga kita menganggap kan air ludah itu nggak apa-apa. Air ludah tidak membatalkan puasa, tapi kita tahu bahwasanya di situ ada sisa-sisa makanan, kita sekalian menelannya. Berarti kan di situ air ludah tersebut sudah tercampur dengan sisa makanan. Kita sengaja menelan air ludah tersebut, tapi yang sudah tercampur, maka di situ membatalkan puasa kita. Beda dengan misalkan kita ketika menelan air ludah ternyata sisa makanan tersebut ketelan juga, tapi tidak sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Tapi kalau sengaja kita merasa ada sisa makanan habis makan sahur, ternyata di sisa makanan kita lapar, ada sedikit ini rasa manis misalkan, ditelan sengaja kan air ludah, maka di situ membatalkan puasa karena air ludah tersebut sudah tercampur. Jadi yang pertama syaratnya an yakuna khalisan, hendaknya air ludah tersebut tidak tercampur. Kemudian yang nomor 2 an yakuna tahiran, hendaknya air ludah tersebut suci. Hendaknya air ludah tersebut suci atau murni, belum tercampur dengan sesuatu yang najis. Apa sesuatu yang najis? Misalkan juga gigi kita berdarah. Gigi kita berdarah sehingga air ludah tersebut bercampur dengan darah. Nah, itu ketika air ludah tersebut bercampur dengan sesuatu yang najis atau darah, kita telan, maka di situ membatalkan puasa kita. Makanya kita harus hilangkan dahulu darah tersebut biar darah tersebut tidak mencampur dengan ludah. Beda sudah dihilangkan ternyata masih ada kayak sisa tapi bukan darah, kayak rasanya masih ada. Itu secara airnya sudah tidak ada tapi masih kayak ada was-was, maka di situ tidak membatalkan puasa kita. Tapi kalau ternyata kita nelan air ludah bercampur dengan darah, di situ membatalkan puasa kita. Makanya kalau ada darah jangan kita telan ketika kita puasa Ramadan karena di situ bercampur dengan sesuatu yang najis. Kemudian yang nomor 3 syaratnya an yakuna min ma'dinih. Hendaknya air ludah tersebut masih di tempatnya. Air ludah tersebut masih di dalam mulut, belum keluar dari area bibir, belum keluar dari area mulut. Kalau air ludah tersebut sudah keluar dari area mulut, maka di situ air ludah yang ditelan membatalkan puasa kita. Contohnya misalkan air liur kita ngeces keluar dari bibir kita, setelah itu kita telan lagi misalkan, di situ membatalkan puasa kita karena air ludah tersebut sudah bukan di tempatnya, tapi sudah keluar dari tempatnya sehingga di situ membatalkan puasa. Atau misalkan mainan, air ludahnya dikeluarin kemudian ditelan lagi, sama, intinya sudah keluar dari area asal muasal ludah
tersebut, yaitu mulut kita. Jadi air ludah tersebut hukumnya aslinya tidak membatalkan puasa ketika ketelan, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, air ludah tersebut tidak tercampur dengan apapun. Kemudian yang nomor 2, hendaknya air ludah tersebut suci. Kemudian yang nomor 3, air ludah tersebut masih tetap ada di tempatnya, tidak keluar dari area tempat tersebut.